cuman 78 poin aja dan kita bakal lihat langsung untuk garis pesawatnya kali ini Bang Arman menuju dari Clock Tower ke area Riverside. Clock Tower menuju ke area Riverside. Beberapa tim juga sudah pada turun di drop zone-nya masing-masing. Cuman gue belum melihat nih Sentosa bakal diduduki karena tim EVOS Immortal lebih memilih dulu ke arah Mars Electric ya. Soalnya jarak pesawatnya emang lumayan jauh sih. Iya, kalau pengen ke transit. Sentosa ya kita geser dulu lah ya ke Betul Mars Electric sekali. untuk sementara waktu. Sedangkan kalau kita lihat di Pocinok ternyata udah ada 2 tim yang berbeda ya. Ada OP dan juga WLA, tapi gue rasa WLA cuma 1 player aja yang di situ. Jadi ini akan jadi sebuah kesempatan yang cukup bagus untuk OP ketika mereka pengen execute 1 orang yang ada di Pocinok yaitu WLA. Cuman kalau kita lihat di sini juga ternyata NXL lebih milih ngedrop ke arah atas ya di sekitaran CPR juga. Ya, dan ternyata kalau kita perhatikan ternyata NXL coba untuk mengambil area shipyard harusnya. Oh enggak, Bullseye malahan dan kali ini sudah ada pertempuran. Putra berhasil untuk didapatkan 1 orangnya dan kali ini anak-anak Zoom masih mencoba untuk positioning lagi. Kita tahu anak-anak NXL di sini regroup banget dan ada 1 orang yang bakal mencoba untuk turun ke area shipyard dan ada Azo yang langsung nge-secure 1 pemain dari Zoom Marawa dan mungkin ini ada keputusan yang cukup tepat dari NXL. Mereka tahu banget bisa mendapatkan 1 orang dan mereka langsung rotasi cepat begitu aja ke arah shipyard karena mungkin dari Lukman dan kawan-kawan sendiri bisa banget untuk menghidupkan 1 orang putra yang tadi sudah di pick off. Betul, dan kalau ngomongin soal NXL ini ada satu hal yang bener-bener menarik ya. Jadi bisa dibilang kayak rotasi ataupun drop point pertama mereka itu bisa dibilang lumayan berubah-ubah. Kemarin kalau kita ingat di beberapa match day lalu ketika EVOS Immortalnya nggak main, mereka ambil map bagian bawah kayak Sentosa yang tadi sempat kita obrolin di awal-awal kan. Cuman ketika EVOS Immortalnya bermain, mereka kayak lebih cenderung mengambil ke arah map atas yang ada di CPR. Tapi kalau kita ngomongin map atas sebenarnya ada banyak tim sih kayak Zoom Marawa tadi yang sempat keculik salah 1 playernya. Ada MLS seperti biasa, Eko Ronin juga ngedropnya di Observatory. Jadi kalau untuk bermain di map atas gue rasa mereka harus lebih hati-hati dan kalau ngomongin rotasi harus bener-bener cepat karena launchpad itu ada di mana-mana. Dan kalau kita sedikit geser ke arah tim RRQ, ini menarik sih. RRQ turun di Rimnam Village dan kebetulan sih di situ jadi 1 drop blue zone yang cukup bener-bener high tier loot. Jadi kalau ngomongin RRQ gue rasa resource mereka akan semakin maksimal. Cuman jarang aja ya, biasanya RRQ kan turunnya di mid gitu kan. Jarang di arah bawah. Tapi kalau ngomongin mid, ada bawah, ada juga di atas. Eko Ronin lagi bertemu dengan 1 player dari Zoom Marawa. Otang langsung terculik dengan 1 grenade yang dilemparkan oleh seorang Danis. Dan ini menjadi 1 poin kill tambahan untuk Eko. Dan jadi angin cukup segar karena secara nggak langsung Zoom Marawa itu udah ngehidupin playernya 2 kali. Zoom Marawa kalau misalkan dikejar-kejar oleh tim lain, resource mereka pasti akan minimal banget. Minimal banget, tapi mungkin keputusan dari anak-anak Zoom Marawa dengan mencoba untuk menurunkan 2 personil mereka ini adalah mungkin bisa jadi CCTV atau mata-mata ya. Mata-mata karena memang sepertinya tuh cepat banget, apalagi mungkin dari Zoom Marawa sendiri itu mengambil di area sekitaran plantation yang di sana tuh masih ada finding machine. Jadi cepet banget tadi tuh habis di knockdown langsung di ending, langsung dihidupkan kembali. Tapi ada luck juga mencoba untuk nge-spray down karena depan ternyata masih ada Putra. Langsung diambil 1 poinnya kali ini. Di mana masih ada NXL yang harusnya cukup kuat juga, gameplay mereka benar-benar berbeda sekali. Ini barbar banget anak-anak dari NXL, tapi keputusan yang salah dari Luke yaitu tadi dia sudah dapetin 1 orang, tapi nggak langsung mencoba untuk nge-spray down tim yang berbeda. Bukan tim yang berbeda, maksudnya teman-teman dari anak-anak dari Zoom-nya. Nggak langsung ditatakin habis gitu, malah disisakan benar-benar. Dan mungkin dari Luck-nya sendiri dia tahu posisinya dia sendirian. Ya udah regroup dulu aja bersama teman-teman, nggak mau mengambil resiko juga sih sepertinya dari anak-anak NXL kali ini. 2 poin kill harusnya udah cukup, apalagi mereka mungkin masih mau coba untuk mencari lootingan aja karena dari Azo-nya sendiri masih minim banget. Ada medkit dan juga glue wall yang masih nggak banyak untuk anak-anak NXL. Dan dengan keputusan dari Bullseye harusnya ke shipyard dengan lootingan yang ada dan dengan 1 tim, hanya 1 tim aja dari NXL, harusnya mereka sudah mengumpulkan resource yang banyak, cuman memang lebih waspadanya tuh besar banget anak-anak NXL kali ini. Cuman masalahnya tadi kalau kita lihat sebenarnya dari tim NXL itu kan pengen geser ke arah Graveyard dan juga Observatory kan. Dan kalau kita lihat di Graveyard sebenarnya Eko Ronin itu udah geser, dia udah pindah ke arah lain dan mungkin niatan NXL itu tadinya pengen coba
cari orang yang ada di graveyard, entah itu dari Zumarawa atau mungkin dari Ekoronin. Tapi kenyataannya area tersebut sudah kosong. Jadi menurut gue alasan yang cukup tepat untuk tim NXL adalah harusnya dia tadi ngejar-ngejar player Zumarawa dong. Karena Zumarawa itu lagi bimbang. Dia kalau dilihat-lihat ada di pinggiran perbukitan yang ada di Sipiar. Dan di situ tuh gak ada resource apapun. Jadi kesempatan buat NXL dapetin poin kill yang cukup banyak atau mungkin kayak malah ngeratain tim Zumarawa bakalan kebuka lebar juga. Dari tadi dilihat-lihat Zumarawa kayak nge-revive mulu karena beberapa dari mereka itu udah sering keculik. Dan kalau tren ini bener-bener masih berlangsung sampai nanti di late game, gue rasa kalau ibaratnya itu Zumarawa bakalan jadi poin berjalan untuk tim lain gak sih? Karena tiap ada Zoom lewat keculik, poin kill dari tim lain ini bakal lebih banyak untuk tentunya. Karena sebenarnya NXL tuh nggak langsung ngepanis satu tim gitu kan. It's okay, nggak apa-apa karena kita kali ini bakal berpindah dulu, masih ada duo yang berhasil untuk mendapatkan Skybeams yang langsung di ending begitu saja. Oh ini open banget sih, ini harusnya adalah opportunity untuk anak-anak RRQ mencoba untuk objektif kepada sang lawannya, benar-benar digempur sekaligus, nggak dikasih ampun. Udah ngeliat banget pergerakan agresif dari RRQ. Ini harusnya coba untuk mengambil pundi-pundi poin kill dan ini harusnya yang dilakukan sama NXL. Andai kan tadi Zumarawanya nggak dilepas begitu saja, tapi mungkin dari satu orang NXL tadi nggak mau bimbang karena posisinya dia sendirian juga. Dan kali ini ternyata masih ada pertempuran dan perlawanan. EVOS Immortal harusnya Street sudah mencoba untuk mengeluarkan satu snipernya, harusnya connect ke arah RRQ yang dimana posisinya sangat sulit sekali untuk RRQ kali ini. Satu orang sudah terkena knockdown, harusnya di bawah sana ada Abay yang masih sulit untuk melakukan reviving, tapi kita masih nggak tahu karena posisi dari RRQ sendiri coba untuk maju begitu saja, mencoba untuk mengelabui posisi dari EVOS Immortal, tapi itu berguna sekali karena mungkin dari akhirnya nggak terlalu oke banget untuk ngerender posisi dari RRQ sendiri, harusnya jauh sekali ya itu. Kalaupun kena damage nggak terlalu sakit, so anak-anak EVOS Immortal mencoba untuk langsung ngeras menggunakan satu vehicle karena masih ada rush di sini yang harus langsung di-endingkan begitu saja Abaynya. Posisi dari RRQ tadi sebenarnya mereka itu kan pengen ngejar ke arah West Bandit ya, karena West Bandit tadi tuh udah keculik beberapa personilnya. Cuman sayang mereka tuh kurang aware terhadap EVOS Immortal yang harusnya juga standby di arah jembatan. Mungkin kalau tadi RRQ nahan aja di sekitaran mercusuar, EVOS-nya kayak kepotong rotasinya. Dia mau kemana pasti bingung. Tapi kita bakal lihat dulu dari Ekoronin ternyata harus menyisakan seorang Kocel sendirian. Satu tembakan bakalan coba dilepaskan dengan satu double barrelnya. Mulai digocek masuk perlahan tapi pasti. Mulai sekarang juga tapi pada akhirnya Ekoronin masih ada dan pulang di posisi ke-12. Sangat disayangkan sekali, tapi fightnya juga masih berlangsung karena Bigetron Delta bakalan juga berhadapan dengan tim NXL yang sepertinya lagi mengamuk, lagi cari poin kill yang cukup banyak. Kita bakal menyaksikan bersama-sama karena dari seorang Faiz sudah terkena satu flash freeze yang membuat dirinya harus terslow down dan beberapa HP-nya harus terkuras. NXL masih cukup bersabar, mereka kayak masih pengen make sure sambil coba untuk memecahkan beberapa glue yang sudah di pop up oleh Bigetron. Bigetronnya juga bener-bener sabar banget, tapi masalahnya kalau ini kena grenade bakalan jadi satu PR yang cukup berat untuk mereka. Kalau kita ngomongin NXL, mereka kayak bener-bener gak mau cari rusuh, kayak masih pengen ngedistract dengan cara mereka berputar. Pasti stepnya kan akan ada di mana-mana. Cuman satu orang dari NXL sudah bersiap juga dengan satu grenade yang mungkin bakal dimasak dan bakal dilemparkan. Sensei nyaris saja ter-takedown, duel juga langsung mulai dihancurkan. Beberapa arah tembakan juga bakalan dilepaskan, sementara Faiz dengan satu shotgun geber bakalan coba memberikan geberan. Sion double barrel coba di pop up, tapi sepertinya dua player dari NXL dan bahkan seperti yang gua bilang di awal, NXL dapetin satu tim di awal, dia masih bisa melakukan perlawanan, tapi tim berikutnya pasti rata. Ini yang membuat anak-anak NXL terlalu lama ya. Harusnya langsung aja digerus, apalagi momennya dia tahu bahwa ada perang dan itu baru banget usai. Mungkin anak-anak dari Bigetronnya masih belum reset kembali. Ini ngebuat anak-anak Bigetron itu punya banyak waktu banget untuk mencoba untuk setup lagi gameplay mereka, mencoba untuk reset kembali dan mediasi kembali, sehingga dia tahu timing saat glue wall itu pecah bebarengan dan kebetulan masih ada satu granat yang connect, dan itu bisa ngebuat anak-anak Bigetron itu langsung keluar dari pertahanan dan masih ada celah jalan keluarnya karena
balik lagi Glue Wall sudah timingnya udah pas banget buat pecah. Posisi timing yang pecah anak-anak NXL dilemparin sama Flash Ice. Jadi benar-benar ke delay untuk DPK juga bertahap untuk berkurang dari anak-anak NXL kembali dan mungkin NXL benar-benar kehilangan tempo, bener kan? NXL selalu kehilangan tempo yang dimana keraguannya itu besar banget dari NXL dan ini ngebuat anak-anak NXL harus dipulangkan di posisi ke-11 Bang Arman. Dan satu hal lagi sih, menurut gue tadi NXL itu kayak terlalu lama untuk melakukan eksekusi ya. Jadi ketika Bigetron tadi sempat fight dengan Eko Ronin, harusnya NXL tuh langsung ngegempur Glue Wall yang sempat di pop out oleh Bigetron, dihancurin dan dilemparin. Kalau bisa sih disepamin beberapa grenade. Jadi posisi Bigetron itu nggak sempat reset dan nggak sempat medkit kayak yang tadi sempat dijelasin sama Embun. Dan ketika hal itu berhasil dilakukan oleh NXL, gua rasa NXL bakalan mendominasi sih untuk pertarungan di sebelumnya. Tapi karena terlalu lama Bigetronnya bisa reset, makanya Bigetron itu bisa ngebalikin. Dia bener-bener nunggu, ini kita dari set, kita udah dapat resource yang maksimal juga terhadap tim Eko Ronin. Kita hajar balik nih tim NXL yang tadi datang ke arah rumah Sabu. Tapi kali ini kalau kita ngeliat dulu ya, ini EVOS Immortal harusnya ke sandwich sih karena masih ada RRQ di belakang, tapi mereka mungkin memikirkan ini adalah tim RRQ karena RRQ-nya sendiri mungkin nggak render positioningnya sama EVOS Immortal. Oke, sudah ada 2 pelontar yang kali ini dikeluarkan oleh Mans, berhasil connect ke arah Putra, tapi Putranya juga masih low aja, nggak langsung terkena knockdown dan mungkin dari RRQ nggak do something, RRQ-nya diem begitu saja. Di sisi lain ternyata Sensei berhasil untuk nge-secure anak-anak dari tim lain dari West Bandit, sepertinya benar-benar ke sandwich dari West Bandit pun karena masih ada Bigetron juga yang berhasil untuk mendapatkan beberapa poin kill-nya. Anak-anak EVOS mencoba untuk melemparkan beberapa M79-nya, kali ini West Bandit berhasil untuk di pick off di posisi ke-10, tapi Abuya juga harus terkena knockdown di tangan Volt. Di atas sana Bigetron mencoba untuk memberikan pressure kepada EVOS Immortal. RRQ-nya ngapain? Nggak berbuat banyak karena dia tahu banget sebenarnya posisinya zonanya udah harus di sini dan itu harus sudah menjadi penumpukan banget. Betul, tadi posisi West Bandit kayak bener-bener gak bisa kemana-mana ya. Dia coba bertahan di arah atas, ada Bigetron juga. Cuman yang menarik di sini adalah Bigetron yang tadinya dia itu sudah bersiap untuk turun dan menjadi third party, tiba-tiba mereka kayak ragu dan naik lagi ke atas. Mungkin menurut mereka, wah ini fightnya udah kelar juga. Tapi ngomongin fight yang kelar, ada yang belum kelar juga. Karena dari Medi juga sudah bersiap memutar arah karena 2 orang player dari temannya sudah ter-takedown, bahkan sulit untuk diselamatkan. Tapi dari OP, HMSD masih bisa melakukan satu reviving sambil nunggu zona yang lumayan sakit juga. Satu tembakan berhasil connect ke arah seorang Sabo, beberapa tembakan juga berhasil dilepaskan dan connect ke arah depan. Glue Wall coba di pop out untuk dijadikan satu tameng pertahanan, tapi sepertinya one on one situation antara Chelsea dan juga seorang Medi. Siapakah yang akan pulang? Karena ini pertarungan hidup dan mati antara OP dan juga MLS. Satu tembakan dilepaskan dengan satu Thompson, bener-bener jaga jarak. Chelsea nggak mau terlalu dekat karena dia tahu Medi pegang shotgun. Chelsea cerdik banget, digocek-gocek, dan kalau ini masih coba diterusin, harusnya dari OP bakalan lebih unggul karena secara zona si MLS ini tuh bakalan kemakan zona cepetnya. Jadi Chelsea udah bener nih, dia nungguin aja seorang Medi buat nongol. Tapi masalahnya sekarang Chelsea malah ditembakin oleh tim lain dari arah OP. Dan ternyata maksud gue dari arah tim BTR yang membuat tim OP tersebut harus dipulangkan di posisi ke-8. Sangat-sangat disayangkan. Tapi kalau kita lihat Kota Tua, masih ada fight juga nih Baby Imbun. Dimas bersiap dengan satu pelontar, coba dilemparkan ke arah seorang Uki, tapi sayang tidak mengenai siapapun. Satu grenade balasan coba dilempaskan, tapi sayangnya Dimas harus ter-takedown oleh bareta yang cukup pedas dari salah satu player WLA. Jars sudah bersiap untuk melakukan satu pemantakan ke arah bawah, membuat satu player juga harus tertumbangkan. Faker juga harus ter-takedown dan ini bakalan jadi satu masalah untuk MK karena mereka hanya tersisa seorang Res yang mau gak mau harus berlindung di balik satu sutet. Ya, dan kali ini kita bakal menyaksikan anak-anak dari WLA bakal mencoba untuk mendapatkan pundi poin kill, tapi MK Esport juga harus dipulangkan terlebih dahulu dan kali ini masih ada Sensei juga yang bakal mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah bawah. EVOS Immortal yang gak bisa berbuat banyak, harusnya benar-benar kejepit sekali dengan adanya zona di belakang mereka dengan positioning yang sangat diunggulkan oleh anak-anak dari Bigetron kali ini. Abu juga masih terkena knockdown, masih mencoba untuk dilakukan reviving, ternyata tidak karena masih ada pertempuran juga di atas sana dan Abu juga masih belum
dihidupkan kembali. Harus dipulangkan. Well, Akiga juga harus menyusul kali ini. 5 tim yang tersisa. Bigatron 13 kill yang sudah di-secure. Luar biasa sih harusnya ini positioningnya. Dan ternyata MLS juga harus dipulangkan terlebih dahulu. Bigatron dia tahu banget di bawah sana masih ada satu tim. Dan masih ada Putra dan juga Lukman yang coba sulit banget untuk masuk ke dalam zonanya. FG9-nya connect. Berhasil mendapatkan satu orang. Satu lagi Zumarawanya berhasil dipulangkan di posisi keempat, Bang Arman. Buset, Bigatron Delta bener-bener lagi mengamuk. Marah banget ini 15 poin kill sudah diamankan, walaupun mereka tadi pas fight di sekitaran Kota Tua itu ada sekitar 3 tim yang berbeda ya. Ada MK, ada WLA, ada EVOS. Bigatron kayak udah bener keputusan mereka buat gak turun ke arah Kota Tua tadi untuk menghancurkan tim EVOS. Tapi mereka kayak lebih nahan di atas dan nungguin tim-tim yang ada di bawah ini buat naik. Tapi sekarang Bigatron juga udah sadar di depan mereka ada SES yang bakalan coba mereka tataki. Bahkan dari seorang Black juga sudah menerima damage yang bener-bener sakit, tapi SES belum menyerah. Ada Skylar yang coba dihempaskan, membuat duel yang sudah di pop up harus dihancurkan untuk sementara waktu. Setupnya 2-2, sedangkan SES di sini udah mulai kemakan zona perlahan. Seorang Just9 menerima damage yang lumayan pedas juga, tapi di sini Topek dengan satu SVD sudah bersiap untuk menghancurkan duel yang ada di depan mata mereka. Sensei sedikit agak kebingungan karena arah musuhnya akan ada di mana-mana, dan sayangnya dari seorang Sensei harus ter-take down. Masih ada 3 player yang bakalan coba berjuang. Tapi di sini EVOS Immortal ternyata harus pulang juga di posisi ketiga. Sisa 2 tim aja. Apakah ini akan menjadi buya untuk SES atau mungkin untuk Bigatron Delta? Karena dari segi grounding sebenarnya SES bener-bener sangat diunggulkan. Mereka tinggal tunggu momennya aja. Bahkan dari seorang Paul juga lemparkan satu grenade yang ternyata tidak connect ke arah siapapun. Yang mulai diras, pegang satu pelontar tapi jaraknya terlalu dekat. Pelontar tapi sayangnya tidak mengenai damage dan tidak bisa mendapatkan satu knockdown. Sisa Faiz dan juga Volt sendirian. Tapi di sini sepertinya NXL, sorry maksud gue SES Goboba bakal mendominasi, dan ini dia Buya versus Goboba. Oh my god, seru banget ya peperangan di late game kita. Dan ini dia SES Goboba finally dengan adanya Black berhasil untuk mendapatkan satu kali buyahnya, karena ini masih match pertama juga. Dan Bermuda berhasil dilululantakan oleh anak-anak dari SES Goboba. Ini luar biasanya kenapa? Karena sebenarnya SES Goboba tuh kalem banget untuk di Bermuda ya. Dia nggak ada fight untuk di early, di middle